website tersebut. Terus di antara lebih dari 1.000 program tersebut, tentunya Swedia itu populer untuk beberapa subjek tertentu gitu ya. Jadi beberapa subjek yang memang populer di Swedia itu ada di sini, bioteknologi, bisnis, desain, terus teknik, international relation, IT juga, life science, human rights, sama yang sangat populer juga sustainability. Jadi kalau misalnya saya ngerjain tugas itu juga biasanya selalu ditanyain ini apa kontribusinya untuk Sustainable Development Goals gitu. Jadi benar-benar sustainability ini sangat populer di Swedia. Buat teman-teman terutama yang memang tertarik untuk melanjutkan studi di subjek-subjek ini, ya Swedia bisa jadi salah satu destinasi gitu untuk teman-teman. Dan walaupun bukan di subjek ini ya, kalau misalnya ada program yang cocok, juga bisa gitu ya untuk di-apply. Terus kita bisa belajar di berbagai wilayah di Swedia. Dari 39 universitas itu dia tersebar gitu kan. Ada yang di kota besar, misalnya di Stockholm atau di Uppsala. Ada juga yang jauh di utara gitu, dekat Arktik, yang benar-benar dingin, semuanya ada. Jadi tergantung teman-teman nanti universitasnya apa gitu. Kalau saya sendiri, saya belajarnya di KTH itu ada di Stockholm, di capital city ya. Meskipun capital city, tapi dia lumayan sepi sih menurutku, nggak ramai gitu kayak di Jakarta. Jadi hidupnya bakalan adem ayem. Terus selanjutnya, bentar, saya izin minum dulu ya. Sekarang untuk application process. Nah, jadi di Swedia itu semua universitas kalau misalnya kita mau apply, baik untuk bachelor maupun untuk master itu cuma lewat satu website, namanya University Admission. Mungkin ada ya buat program-program beasiswa tertentu yang kita harus apply lewat website lain, tapi mayoritas untuk universitas yang normal itu pakainya University Admissions. Dan untuk di University Admission, untuk program master, kita bisa apply sampai ke 4 program. Universitasnya bisa beda dan juga course-nya juga bisa beda gitu kan. Terus semua aplikasinya itu online dan deadline-nya itu 16 Januari gitu. Jadi di situ nggak akan ada interview atau nggak akan ada apapun setelah kita submit, ya udah kita tinggal nunggu aja gitu keputusannya, apakah diterima atau tidak. Lalu kita bisa mulai akademik year-nya itu kira-kira akhir Agustus tahun depan gitu ya. Tahun itu, sorry, ya tahun depan berarti. Terus contohnya bagaimana dulu apply untuk University Admission. Jadi ini cuma case study aja ya teman-teman. Karena dulu saya apply-nya itu memang apply ke KTH pilihan pertamanya. Jadi saya jadiin ini sebagai contoh. Tapi mirip-mirip sih. Nanti jurusan lain pun juga bakalan sama gitu. Jadi dulu pilihan pertama saya itu tuh, saya milihnya dulu daftar tuh 2. Jadi yang pertama memang master program di Electric Power Engineering KTH, terus yang kedua itu Renewable Electricity Production, dia di Uppsala University. Jadi universitasnya beda, tapi field of study-nya tuh mirip gitu. Jadi motivation letter, terus recommendation letters, gitu-gitu mirip-mirip. Jadi nggak double gitu saya nyiapinnya, tinggal diganti-ganti saja namanya, nama jurusannya gitu. Terus ini screenshot website program yang saya pilih di pilihan pertama saya. Ini cuma contoh aja sih teman-teman, tapi program-program lain di universitas-universitas lain juga pasti nyantumin informasi-informasi seperti ini gitu. Jadi udah cukup lengkap, akan ada kurikulumnya apa, introduction tentang course-nya apa, terus cerita-cerita soal mahasiswa di sana, kemudian yang udah alumni itu karir path-nya seperti apa, research yang ada di fakultas tersebut seperti apa gitu kan. Terus semua proses admission dari persyaratan pendaftaran, berapa uang tuition fee-nya, terus bagaimana cara apply-nya, dan apa beasiswa yang tersedia itu semua pasti udah ada di program tersebut gitu. Jadi teman-teman tinggal searching aja universitas dan program yang teman-teman itu memang tertarik, dan semuanya pasti udah ada informasinya, tinggal dibaca dengan seksama. Terus untuk dokumen-dokumen yang harus disubmit,
Ini juga case-nya untuk jurusan saya, tapi kayaknya sih bakal mirip-mirip gitu. Karena di University Admission juga mintanya ini gitu ya, kecuali si summary sheet ini. Kalau summary sheet ini memang spesial buat jurusan-jurusan tertentu. Dulu waktu ke Uppsala saya juga harus submit summary sheet sih. Karena biasanya summary sheet ini untuk jurusan terutama yang spesifik technical di bidang tertentu gitu ya. Mereka mau cek apakah kita itu punya background knowledge yang cukup gitu. Course yang kita ambil dulu sebelumnya di bachelor, apakah cukup untuk nanti kita bisa ngikutin program ini. Jadi biasanya mereka ada mandatory prerequisites gitu kan, harus punya apa gitu sebelumnya course-nya. Jadi biar memudahkan gitu ya, yang ngecek, oh ini kira-kira eligible apa enggak, kayak gitu. Terus kayak sertifikat sama diploma untuk degree bachelor itu pasti diminta, transkrip nilai dan grades-nya. Terus ID, misalnya pasport, English proficiency, misalnya IELTS, TOEFL, dan lain-lain, CV, letter of motivation, sama letters of recommendations itu default. Jadi kayak semua jurusan kayaknya bakal minta itu. Dan juga semua dokumen itu harus berbahasa Inggris atau berbahasa Swedia ya teman-teman. Kalau misalnya dari kampusnya memang udah dikasih bilingual gitu. Dulu saya pakainya juga langsung dari kampus karena transkripnya udah bilingual. Itu udah nggak perlu lagi ditranslate apa gimana, tinggal di scan aja. Tapi kalau belum, perlu ditranslate ke penerjemah tersumpah. Itu sekilas soal kayak dokumen-dokumen yang harus di-apply. Terus untuk university admission itu sendiri, jadi nanti teman-teman pergi ke university admission website-nya, terus tinggal daftar gitu ya, login, dan nanti di My Selection itu pilih courses and programs gitu kan. Dan kita bisa milih sampai 4 program. Jadi itu maksimal program, nggak harus milih 4. Kalau teman-teman mau milih 1 juga nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa gitu kan, terserah teman-teman. Tapi makin banyak kita apply, makin banyak lah ya kemungkinan untuk diterimanya gitu, makin banyak backup plan-nya. Terus setelah teman-teman udah milih course dan programs, terus upload juga dokumen-dokumennya, teman-teman bisa bayar application fee senilai 900 krona, kurang lebih 1.300.000 gitu ya. Jadi nanti setelah udah bayar application fee ini, kalau nggak salah kita masih bisa upload dokumen lanjutan gitu. Jadi selama belum difinalisasi submission-nya masih bisa upload dokumen sampai deadline tertentu. Terus setelah itu, setelah udah disubmit, udah dicek semuanya lengkap, ya udah tinggal nunggu saja sampai Maret nanti admission results-nya seperti apa. Buat teman-teman yang memang mau daftar beasiswa SI ini, letter of acceptance-nya itu mandatory, jadi sepertinya nanti bakal diproses pendaftaran beasiswanya kalau teman-teman keterima di kampus. Tapi nanti biar lebih detailnya dibahas sama Mas Dio ya, yang dari SI. Saya juga belum pernah daftar. Oke, terus ini kayak beberapa notes aja sih yang penting selama teman-teman nanti memilih universitasnya. Jadi kan memang ada 4 pilihan. Dan ini tuh pilihannya itu nanti akan pilihan 1 itu yang paling favorit gitu, yang jadi prioritas in merit order gitu. Jadi mereka itu akan seleksi dari pilihan pertama. Kalau pilihan pertama kita nggak lolos, baru pilihan keduanya kita dilihat dan diseleksi lagi. Jadi pastiin bahwa teman-teman mengurutkan 4 pilihan tersebut dari yang teman-teman paling mau untuk keterima gitu. Jadi kalau misalnya pilihan pertama udah keterima, pilihan kedua dan setelahnya langsung hangus. Terus kalau misalnya pilihan kedua udah keterima, pilihan ketiga sama keempat juga langsung hangus gitu, nggak diproses. Dan benar-benar pastiin bahwa kita submitnya itu in time. Kalau misalnya telat deadline ya nggak bakal diproses. Dan misalnya kita udah apply dan udah submit itu, application information-nya itu udah ke-save. Jadi misalnya tahun depan mau apply lagi, bisa dipakai dokumennya. Dan ini di case saya karena dulu tuh saya udah daftar tahun 2019 dan udah keterima, tapi karena COVID saya defer gitu. Jadi tahun depannya lagi saya daftar ulang, tapi ya udah tinggal pakai dokumen yang udah saya submit tahun lalu dan saya nggak perlu bayar lagi juga gitu karena udah ada deferment letter. Jadi saya cuma tinggal submit deferment letter dan selebihnya
pakai material-material yang udah saya upload sebelumnya. Alright, yang ini tadi sama ya, sama dokumen-dokumen yang saya ceritain buat electric power engineering tadi, semuanya sama, gitu kan. Harus dicek lagi jurusan tertentu teman-teman itu nanti ada material, ada dokumen lain apa enggak, dokumen tambahan. Jadi mungkin ada GRE atau IELTS-nya beda, harus dicek dengan seksama. Tiap jurusan bisa beda. Terus juga ini beberapa catatan penting lainnya. Jadi kalau nanti teman-teman upload dokumennya harus dipastikan bahwa identitas kita tuh semuanya sama gitu di dokumen yang kita upload. Kan kadang KTP beda sama ijazah gitu kan, atau beda sama paspor dan lain-lain. Jadi itu harus dipastiin semuanya sama, dan kalaupun tidak sama harus ada surat pengantar yang menjelaskan kenapa bisa seperti itu gitu. Terus tadi udah saya mention juga bahwa semua dokumen itu harus dalam bahasa Inggris atau Swedia. Kalau misalnya belum, harus ditranslate. Dan itu harus ditranslate secara official ya teman-teman. Jadi either dari kampusnya ada translate-nya, terus ada verifikasinya gitu kan, atau ke penerjemah tersumpah. Terus ini kayak roughly soal English proficiency-nya, standarnya berapa, jadi kira-kira 6,5 setara IELTS. Rata-rata segini, tapi mungkin untuk jurusan tertentu itu bisa jadi lebih tinggi gitu. Misalnya MBA kayaknya lebih tinggi daripada 6,5. Jadi pastiin lagi teman-teman jurusan yang teman-teman tuju itu berapa nilai minimumnya. Dan harus dipastiin ketika teman-teman daftar tuh harus sesuai dengan minimum requirement ya, kalau enggak ya udah langsung enggak eligible gitu, nggak bisa ditawar. Oke, terus tuition fee, oke, ini datanya juga dari Study in Sweden, kira-kira dia 129.000 krona per tahun. Cuma ini juga beda-beda lagi tiap jurusan, bisa jadi lebih tinggi, harus dicek lagi, dan dia free untuk EU citizens. Terus kalau teman-teman mau daftar beasiswa, jadi bisa mulai searching ya beasiswanya apa aja yang mau didaftar. Ya salah satunya SISGP, Swedish Institute Study Scholarship, yang ngadain webinar ini. Tapi ada juga beberapa scholarship lain yang bisa didaftar untuk mahasiswa Indonesia. Contohnya ada LPDP, ada juga Erasmus Mundus, terus ada EIT scholarships tuh macam-macam. Tapi yang paling gede dari EIT itu namanya EIT InnoEnergy. Jadi beasiswanya macam-macam ya, dan juga setiap universitas mungkin punya beasiswa dari kampus itu sendiri. Jadi dicek kira-kira beasiswa apa yang paling cocok buat teman-teman, dan pastiin bahwa teman-teman udah searching informasi yang mencukupi di website mereka. Terus oke, yang ini bakal disampaikan sama teman kita dari SI nanti Mas Dio, tapi dari saya cukup segini aja ya soal bagaimana untuk apply ke university admission. Semoga teman-teman sukses dan juga semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Tony. Terima kasih banyak Kak Dita. Ini waktunya persis 20 menit, 13.30 on time sekali. Terima kasih sekali lagi, penjelasannya sangat komprehensif dan menarik sekali ya tadi informasinya yang disampaikan. Dan saya yakin teman-teman nih pasti punya banyak tanggapan dan pertanyaan. Tapi kita tahan dulu ya, nanti sabar dulu. Nanti kita akan respon rasa penasaran kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum itu kita akan mendengar dulu nih dari Mas Karisma Dio Putra, atau biasa dipanggil Dio, rekan kami. Mas Dio ini adalah salah satu awardee beasiswa Swedish Institute tahun 2022 dan saat ini sedang melanjutkan studi di Jönköping University di program Strategic Entrepreneurship. Nah, beliau nanti akan berbagi informasi secara umum tentang beasiswa Swedish Institute. Sebelumnya kami informasikan bahwa hari ini kami tidak akan berbicara secara detail dulu gitu ya tentang beasiswanya, tapi secara umum dulu, karena nanti sesi kupas tuntas tentang beasiswanya ada lagi nih di bulan Januari yang kawan-kawan nanti bisa bergabung. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya langsung bisa serahkan ke Mas Dio. Mas Dio? Ya, halo Mas Halo, apa Tony, kabar? makasih. Ya, baik Mas. Baik ya, oke. Silakan Mas Dio, waktunya 10 menit ya. Oke ya, halo semuanya. Saya Dio dari
sekarang di Yon Shopping University, jurusan Strategic Entrepreneurship. Oke, saya SI 2022 di tahun ini. Oke, Swedish Institute Study Scholarship ini beasiswa yang diberikan dari pemerintah Swedia. Jadi untuk 41 negara, termasuk di Indonesia, mostly negaranya negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, negara-negara Afrika, sama negara Baltik atau Eropa Timur, dan dia memberikan beberapa program, semuanya master, itu sekitar 700 program master. Scholarship ini full tuition fee sama expense, jadi ini full cover. Yang didapatkan benefitnya adalah pertama travel grant sebesar 15.000, atau kalau dirupiahin sebesar 22 juta. Ini di-expect untuk dipakai untuk seperti tiket pesawat gitu ya. Tiket pesawat pulang pergi gitu. Jadi sistemnya bukan reimburse, dia ngasih di awal langsung 15.000 pas kita udah sampai di Swedia. Terus untuk tiap bulannya dapat uang sekitar 11.000, itu kalau dirupiahin sekitar 15 sampai 16 juta rupiah. Dan sebenarnya mereka sudah menghitung biaya hidup di Swedia itu sekitar 8.000 sampai 9.000. Jadi sebenarnya kita bisa dapat lebih lah, ini bisa nabung lah istilah gitu. Tapi sebenarnya tergantung kotanya gitu, karena biaya hidupnya kan berbeda-beda dan tergantung pilihan yang kita ambil, misalkan akomodasi dan gaya hidup kita kayak gimana gitu. Tapi 11.000 cukup banget sih. Dan dia juga meng-cover tuition fee dari awal semester sampai akhir semester, di full cover ya, dengan ada beberapa persyaratan yang nanti bisa dijelaskan nanti. Selain itu dia juga memberikan kalau misalkan membuat ada acara gitu, biasanya ada biaya-biaya tambahan seperti kayak ongkos akomodasi atau transportasi, biasanya nanti dikasih juga gitu kalau misalkan ada acara. Terus untuk tanggalnya itu sendiri, beasiswanya dibuka dari tanggal 10. Biasanya tanggal 10 itu nanti dia buka portal sendiri untuk kita mengupload semua dokumen-dokumen yang mereka minta gitu. Tapi kalau saran dari saya, dimulai prepare dari sekarang, karena berhubungan dengan perlu minta rekomendasi dan lain-lain. Jadi harusnya sih prepare kayak 2-3 bulan sebelum pendaftaran dibuka gitu. Dan ditutupnya tanggal 28, terus pengumumannya biasanya di akhir April. Nah, ini ada di slide ada requirement dokumen gitu. Requirement dokumennya itu ada pertama pasti ID atau paspor. Make sure kalau paspornya masih valid pada saat kita bakal kuliah, harus valid. Terus yang kedua ada CV. CV-nya itu sudah dibuat template, jadi SI akan kasih template di websitenya, jadi kita tinggal isi aja semua pengalaman kerja kita, pengalaman kuliah, terus pengalaman di luar kerja, dan ada juga prestasi di situ, kita bisa isi sendiri. Terus dengan proof of work dan proof of leadership. Jadi proof of work-nya maksimal 3 dari 3 experience atau dari 3 posisi atau 3 tempat kerja, dan juga proof of leadership itu maksimal 2. Untuk proof of work-nya sendiri minimal 3.000 jam. 3.000 jam itu sekitar setahun sampai 2 tahun lah ya. Dan ada di dalam situ juga ada leadership, tapi leadership nggak ada minimum berapa jamnya harus ada. Pengalaman leadership bisa dari tempat kerja, bisa juga dari tempat di luar tempat kerja juga bisa. Dan di sini dibuktikan dengan tanda tangan pemberi. Kalau di sini biasanya sih atasan kita di tempat kerja, atau ketua organisasi kita bekerja.
dan perlu dicap sama cap organisasinya. Terus selanjutnya ada reference letter, itu maksimal 2. Pertimbangan yang wajib adalah reference letter dari pemberi kerja, itu yang wajib. Yang kedua bisa dari pemberi kerja, bisa juga dari organisasi lain di luar pekerjaan. Dan terakhir motivation letter. Motivation letter ini nggak ada template-nya, jadi motivation letter-nya ini baru bisa kita isi pada saat portalnya dibuka atau tanggal 10 Februari. Jadi di situ mereka nggak kasih banyak space untuk motivation letter, kurang lebih cuma 1000 karakter, 1000 karakter, jadi itu singkat, jadi harus singkat, padat, dan jelas di motivation letter-nya. Oke. Jadi tadi sebelumnya kan oleh Dita udah dijelasin kalau daftar kampusnya dari University Admission. Jadi kalau mau daftar SI sebenarnya kalau kurang lebih waktunya berparalel lah gitu. Nggak kayak kampus dulu dapet, tapi ya kurang lebih berparalel lah. Tapi untuk pengumumannya biasanya kampus dulu dan untuk apply-nya kampus dulu. Tapi setelah selesai apply kampus, nanti baru apply beasiswa, terus tunggu kampusnya terima, baru pengumuman beasiswa. Jadi sebenarnya sih paralel ya. Oke, ya untuk kurang lebih semua ada di websitenya, bisa di-visit aja websitenya di si.se, terus apply scholarship, ya di situ lengkap banget, ada Q&A dan lain-lain, bisa di-visit aja. Oke, itu aja Mas Tony untuk penjelasan singkat dari persyaratan SI. Oke, terima kasih banyak Mas Dio. Ini lagi-lagi kita pembicaranya hari ini punctual banget ya, tepat waktu semuanya. Presentasinya tadi sangat menginspirasi ya, mudah-mudahan semakin menyemangati nih kawan-kawan yang hadir hari ini untuk segera mempersiapkan diri, mendaftar ke kampus dan kemudian juga mengajukan siswanya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chat, tapi juga mungkin kita bisa, kalau ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan langsung juga boleh raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan. Oke, mungkin kita bisa mulai dari ya Mbak Rahmadani deh, tadi sudah raise hand, silakan Mbak. Halo Kak, Ya, silakan. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada aku ya untuk bertanya. Di sini aku mau bertanya terkait kampus Kak. Aku kan targetnya mengambil jurusan itu di LAN University. Jurusan International Development and Management. Dan ini agak berbeda ya Kak dengan latar belakang pendidikan S1 aku. Pendidikan S1 aku perbankan syariah, sedangkan aku mau lanjut International Development and Management. Nah, aku udah lihat persyaratan yang mereka tekankan itu ke arah pengalaman dan CV. Nah, saat ini aku kan lagi magang yang 4 bulan di salah satu NGO berskala kecil yang bergerak di bidang pertanian. Sedangkan dalam silabus International Development and Management tersebut ada juga mata kuliah yang menjelaskan tentang pembangunan pedesaan. Nah, pertanyaan aku, apakah magang aku tadi yang di bidang pertanian tersebut bisa mendukung aku untuk apply diterima di jurusan tersebut di LAN University. Dan aku tadi udah lihat Kak pertanyaannya di situ
katanya transkrip dari kampus S1 aku itu diterima walaupun tidak perlu yang resmi. Apakah aku bisa Kak menyerahkan transkrip bahasa Inggris aku dari kampus aku walaupun tidak menggunakan penerjemah tersumpah atau seperti apa Kak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma. Mungkin apakah mau direspon sekarang Mbak Dita atau Mas Dio? Kayaknya ini lebih ke Mbak Dita ya, admission ya. Boleh buat kampus dulu ya, buat transkrip dulu. Jadi kalau transkripnya dari kampus memang udah bahasa Inggris, nggak perlu diterjemahin lagi, Mbak. Udah itu bisa disubmit, nggak masalah gitu. Itu udah apa namanya, eligible gitu. Kalau memang transkripnya itu dalam bahasa Indonesia, baru perlu untuk di-translate gitu kan. Dan kalau misalnya kampusnya nggak nyediain gitu. Jadi kalau misalnya semuanya udah disediain dari kampus, all good. Terus mungkin dari aku terkait masalah magang tadi ya. Jadi kalau masalah experience itu menurut aku ya tergantung kita nyampeinnya gimana sih Mbak. Jadi kalau misalnya kita nyampeinnya dia itu bisa mendukung aplikasi kita dan sesuai gitu kan, menurut aku nggak masalah sih. Bahkan kayak organisasi juga bisa mendukung loh. Kayaknya kayak pengalaman organisasi gitu juga bisa dimasukin. Tapi coba dari Mas Dio, kalau menurut Mas Dio gimana? Ya. Untuk apa tuh ininya? Sorry. Magang. Jadi dia magang di pertanian, organisasi pertanian, apakah bisa dimasukkan ke dalam work experience gitu? Ya, Ya, bisa-bisa bisa. aja ya, Mas. Bisa. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Dita dan Mas Dio. Semoga menjawab ya Mbak Rahma. Kawan-kawan, saya sekedar mengingatkan nanti kalau ada pertanyaan yang spesifik terhadap tentang jurusan, jangan khawatir. Kita nanti ada sesi breakout room yang kawan-kawan akan punya peluang untuk deep dive dan bertanya lebih detail. Oke, saya akan panggil mungkin, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, 2 atau 3 penanya lagi ya. Karena setelah itu saya akan bacakan juga pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Pangki Dian, silakan. Ya, terima kasih ya Mas. Ya, perkenalkan Mas, ini sepertinya topiknya agak berbeda, cuma sudah lama saya ingin menanyakan ya, terkait tentang postdoc sebenarnya yang saya ingin tanyakan. Apakah di Swedia ini membuka lowongan postdoc? Nah, sudah beberapa bulan ya Mas, saya mengikuti mencari di LinkedIn itu untuk lamaran postdoktoral untuk di Swedia itu sangat jarang terjadi gitu kan. Karena basic saya itu mechanical engineering. Mungkin di sini Mbak Mas atau Mbaknya mengetahui info kemana saya bisa melakukan pencarian tentang lamaran postdoktoral. Apakah memang lowongan postdoktoral itu dalam bahasa Swedia ataukah memang ada bahasa Inggrisnya? Karena pernah saya membaca beberapa pengalaman, katanya lowongan postdoc itu lebih banyak disampaikan dalam bahasa Swedia seperti itu. Apakah memang benar ataukah itu sudah lama seperti itu? Itu saja sih Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak pertanyaannya. Silakan mungkin Mbak Dita dan Mas Dio jika ingin menanggapi. Ini setahu saya aja ya Mbak Fangki. Jadi memang kalau misalnya doktoral dan juga postdoktoral itu di Swedia itu mereka adalah employment gitu. Jadi lowongan kerja. Nggak ada yang bukan kayak di Indonesia gitu ya, kita bayar tuition fee gitu untuk PhD. Jadi mereka semua itu lowongan kerja dan kita bisa akses itu di website masing-masing kampus. Dan memang benar untuk PhD sama postdoc setahu saya itu mereka dalam bahasa Swedia. Tapi kita bisa selalu translate website kita gitu ya ke bahasa Inggris dan tergantung requirement-nya. Kalau misalnya mereka open untuk nggak harus berbahasa Swedia, menurut saya sih bisa apply dan banyak kok orang Indonesia yang postdoc di sini. Jadi harus dicek di website kampus masing-masing. Berarti harus mengecek langsung ya Mbak ke website-nya ya. Memang harus atau memang ini ya per termin ya. Biasanya kan kalau postdoktoral itu ada per termin kan.
Jadi nggak setiap kampus itu menerima lowongan postdoc kalau saya tidak salah. Dan itu tidak semua departemen kalau saya tidak salah ya. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi misalnya di KTH aja setahu saya, Ya. KTH itu punya kayak website gitu yang khusus memang untuk lamannya untuk vacancy. Jadi ada PhD di situ, ada postdoc di situ, semuanya ada di situ. Dan emang seringnya juga mereka upload di LinkedIn, tapi kan nanti balik lagi mereka arahin ke website. Memang biasanya dalam bahasa Swedia, tapi di situ persyaratannya bisa menerima, diharuskan apa enggak berbahasa Swedia. Kalau nggak harus berbahasa Swedia, kita bisa apply kok, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak atas ini jawabannya, membantu sekali. Mas Iya. Tony izin menambahkan sedikit boleh? Silakan Mas Ihsan ya. Ya, salam kenal Mbak Fangkedian, saya izin menambahkan Ya. sedikit untuk yang Ini, info siswa PhD dan postdoktoral, pengalaman saya di sini, selain kita harus rutin mengikuti website dari kampusnya masing-masing, ada baiknya Mbak setelah cari di kampusnya tersebut, ini aja Mbak, add connection di LinkedIn-nya Mbak, untuk orang-orang yang ada di departemen itu gitu. Jadi pengalaman saya di sini baru 4 bulan di sini, orang-orang dari departemen tersebut rajin sekali nge-post untuk lowongan posisi PhD dan postdoktoral di LinkedIn-nya mereka gitu. Mereka tidak ada terminnya gitu. Jadi waktunya memang bisa kapanpun gitu. Jadi memang harus rajin-rajin ngecek. Paling itu aja info tambahan. Terima kasih. Iya, iya terima kasih Mas atas jawabannya, membantu sekali Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan atas tambahan informasinya. Mungkin saya izin bacakan satu pertanyaan dari chat dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Rehan Fahri. Hai Kak, thank you for the splendid presentation. Mau tanya, untuk universitas di Swedia sendiri, what are they generally looking from Indonesian application? Nah, saya not sure kalau misalnya ada yang spesifik nih dicari dari aplikan dari Indonesia. Mungkin Mbak Dita dan teman-teman lain bisa merespon? Apa ya, kalau menurut aku spesifik dari Indonesia gitu enggak sih, lebih ke international students ya, mereka pokoknya searching yang memang memenuhi entry requirements gitu, terus mereka biasanya urutin sesuai merit order secara akademik di ranking, terus kita keterima. Atau mungkin kalau ada jurusan yang spesifik gitu soal Indonesia gitu, mungkin ada yang dicari, tapi kalau yang secara spesifik nyari dari Indonesia, setahu saya nggak ada sih. Ya nggak sih Mas Dio? Nggak ada requirement tertentu gitu buat Indonesian? Iya, nggak ada kalau requirement tertentu buat suatu negara gitu ya. Nggak ada Iya. kayaknya. Terus saya sih nggak ada ya spesifik Indonesia atau spesifik region mana gitu, nggak ada. Jadi sama lah ya, semua international student di treatnya sama. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dita dan Mas Dio. Oke, saya undang mungkin salah satu kawan-kawan lagi, Haryanto, mungkin ingin bertanya, silakan. Ya. Terima kasih Mas kesempatannya. Ini agak banyak nih. Terima kasih juga acara pada malam hari ini sangat membantu kami dalam memahami terutama SI/SGP. Yang untuk Mbak apa tadi lupa tentang untuk admisi. Iya, terima kasih. Untuk cara pembayarannya itu seperti apa? Saya pernah mendengar itu harus pakai kartu kredit gitu. Nah, mungkin apakah ada cara yang lebih mudah gitu untuk membayar admisi kampusnya? Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman teman-teman ini yang sudah keterima, mudah apa tidak sih untuk mendapatkan LOE dari kampus gitu? Maksudnya misalnya udah pernah nyoba berkali-kali ataukah sekali coba udah keterima, atau dari teman-teman yang apakah menurutnya mudah apa tidak dapat LOE kampusnya gitu? Kalau untuk beasiswa tentu saja lebih sulit ya, karena kuotanya cuma sedikit. Kita kira-kira 10 ya kalau saya pernah baca, antara 10 sampai 14 ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, sangat kompetitif sekali kalau hanya kuotanya sedikit sekali untuk Indonesia. Kemudian yang keempat ini saya mau tanya ini atau juga mungkin masukan dari teman-teman, kebetulan pendidikan jurusan saya itu pendidikan biologi. Nah, tetapi ngajarnya sekarang ngajar SD. Nah, kemudian mau cari pendidikan itu nggak ada gitu ya. Cuma ada satu sih yang pendidikan yang cocok dengan saya, cuma kalau satu kan kemungkinan diterimanya kayaknya kok kecil ya, ada pesimis itu. Kemudian saya mau ambil biologi murni gitu, kira-kira kasnya gimana gitu, mungkin bisa
Kalau apa namanya, saya dapat kedua-duanya sih, pendidikan dan biologi. Karena pendidikan biologi, cuma kansnya gimana kalau saya ngambil biologi murni gitu. Terima kasih atas jawaban teman-teman. Terima kasih Mas Haryanto. Jadi tadi pertanyaannya tentang metode pembayaran ya, seperti apa, dan juga tentang kuota beasiswa, sama kans kalau memilih lebih dari satu jurusan. Mungkin ke Mbak Dita dulu, silakan Mbak. Oke Mas, aku jawab yang aku tahu ya. Jadi untuk pembayaran, kalau Mas bisa kok pakai apa namanya digital credit card gitu loh. Mas pakai Genius nggak? Jadi bisa pakai Genius, Bank Jago kayak gitu. Itu bisa dipakai. Nggak harus bener-bener like credit card gitu. Mas pakai nggak Genius? Belum. Enggak. Ya, memang ada Berarti saran ya pakai Genius gitu katanya tuh. iya, itu yang paling gampang sih, bisa daftar online. Terus apa namanya, bisa pakai digital dompet digital gitu aja sih. Jadi nggak harus buka bank, nggak harus buka credit card. Terus misalnya di Genius atau di Bank Jago gitu, aku nggak promoin ya, tapi mereka yang paling gampang sih menurut aku. Mereka juga bisa dipakai di Swedia untuk sementara. Misalnya kita belum punya apa namanya Bank Swedia gitu. Jadi bisa dicoba antara Genius atau Bank Jago. Mungkin teman-teman ada saran lain buat credit card yang lebih gampang. Iya, aku mau nambahin juga sih. Iya, nggak harus kredit card. Yang penting bisa debit card juga sebenarnya. Yang penting kartunya udah terafiliasi sama Mastercard atau Visa. Bisa juga. Iya. Ya, pengalaman saya juga dulu begitu. Saya pakai debit card sih. Nggak pakai Bisa credit ya card. debit card. Ya. Siap. Oke. Selanjutnya tadi ada pertanyaan tentang kuota beasiswa. Mungkin Mas Dio mau respon? Kalau kuota per negara itu sebenarnya kita juga nggak ada, yang kita tahu sih nggak ada ya. Jadi kita itu sebenarnya benar-benar saingan sama seluruh negara gitu. Jadi kalau misalkan yang maksudnya berapa orang Indonesia yang masuk kriteria dari juri SI, misalkan ada 20 ya 20-nya bisa masuk. Kalau memang cuma 10 ya 10-nya diterima di 10 yang masuk. Tapi mostly 5% dari seluruh aplikannya sih. Jadi untuk kuota per negaranya nggak ada. Tahu saya gitu. Ya kalau mungkin yang lain tahu saya sih nggak ada ya. Kawan-kawan SI mungkin ada yang ingin menambahkan? Nggak ya, tapi kayaknya penjelasan Mas Dio udah cukup lengkap juga sih ya. Memang 5% dari total aplikasi itu biasanya yang diterima, dan ada variasi memang antar negara mungkin sesuai dengan prioritas hubungan diplomatis negaranya dengan Swedia juga mungkin menjadi pertimbangan dan lain-lain. Kita punya waktu 5 menit lagi untuk tanya jawab. Ini saya mohon maaf sekali, banyak sekali pertanyaan nggak bisa direspon ya, tapi nanti akan ada breakout room seperti yang saya sampaikan tadi, nanti bisa dieksplor lebih jauh di sana. Mungkin satu lagi nih, penanya langsung dari sini, pertanyaan terakhir. Vanessa Maria, silakan Mbak. Iya, selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih atas presentasinya. Saya mau langsung to the point aja nanya. Yang pertama, kalau misalnya ada perbedaan nama di sertifikat IELTS, karena saya pakai KTP kan, jadi last name ada last name yang KTP, sedangkan kalau paspor, ijazah itu nggak ada. Itu gimana cara buat surat keterangannya, formatnya, atau bagaimana legalisasinya? Itu yang pertama. Kedua, kemudian kan tadi katanya 30 Maret itu admission results dan 28 Februari itu closing dari SI SGP. Nah, apakah mereka langsung connected LOA-nya, jadi kita nggak usah upload lagi? Jadi langsung udah urusin yang SGP aja, terus urusin yang apa tadi itu aja, admission aja beres, langsung kayak gitu atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, tadi mana ya? Sebentar. Oh ya, untuk itu yang kayak CV, kayak motivation letter, letter of reference, itu kadang ada beberapa jurusan yang butuh, setelah dicek websitenya ada beberapa jurusan yang enggak. Tapi di portal SE-nya itu kan upload dokumennya cuma segitu aja. Apakah di portalnya itu ada kayak misalnya ada ID, ada misalnya IELTS, terus
other documents required by lalala, sedangkan yang univ pertama nggak butuh, tapi misalnya univ kedua sama ketiga butuh, apakah tetap kita upload di satu portal yang sama sekali application atau bagaimana? Terima kasih. Jadi ada 3 tadi. Terima kasih Mbak Vanessa. Mungkin yang untuk nama saya izin undang teman saya Bianto untuk menjawab salah satu awardee. Silakan Bianto. Iya, halo Mbak Vanessa. Jadi untuk nama, untuk teman-teman yang lain juga, itu yang pertama yang jelas, kalau namanya berbeda, itu bisa diunggah identitasnya yang apa saja, kayak KTP, mungkin juga kalau ada paspor juga, dan kan kalau misalnya sangat berbedanya jauh, bisa unggah juga akte lahir. Tapi khusus akte lahir nanti mohon juga diberikan terjemahnya juga, termasuk misal KTP dan sebagainya, itu mohon kalau misalnya memang sangat perbedaan namanya sangat riskan banget, misalnya Vanessa Maria, tiba-tiba ada tambahan nama baptis gitu misalnya di KTP dan sebagainya, itu harus dicantumkan semua, diunggah semua di portal University Admission juga, kemudian juga untuk diberikan terjemahan tersumpah. Untuk surat keterangan, saya kemarin juga namanya berbeda, tapi saya tidak pakai surat keterangan itu. Nah, Mbak Vanessa bisa tanya juga ke pihak University Admission juga, apakah perlu surat keterangan dan sebagainya, tapi yang jelas semua dokumen yang tadi itu saya unggah semua, dan saya lengkapi dengan terjemahan tersumpah juga. Untuk yang kedua saya juga bisa bantu untuk semua program BCWS itu sebenarnya sangat linear. Jadi ketika nanti kita dapat kita daftar SI, nanti bakal dipertimbangkan untuk jadi calon penerima beasiswa begitu. Dan untuk semua dokumen yang diunggah di University Admission itu diunggah aja semua di sana. Itu memang tidak ada keterangan bahwa ini untuk ijazah atau apa dan sebagainya, cuma nanti ada bagian lain-lain seingat saya tahun kemarin. Jadi Mbak Vanessa tinggal unggah semua dokumen yang diperlukan, dan memang setiap jurusan itu berbeda syaratnya. Mbak Vanessa harus baca benar-benar di sana, semua ada keterangannya di situsnya, bacaan pelan-pelan aja. Ada yang mungkin minta portofolio, ada yang mungkin cuma minta CV, ada yang mungkin minta apa dan sebagainya. Itu harus diunggah semua. Dan setiap universitas itu bakal mengecek satu persatu dan bakal akan mengunduh atau mendownload dokumen-dokumen yang mereka perlukan. Begitu. Semoga bisa menjawab ya. Oh ya, baik. Terima kasih Kak. Kak, mau tanya Aku mau tadi nambahin juga Oh, boleh. Oke, yang tadi untuk tiap kampus ada beberapa dokumen tambahan yang mereka minta buat upload gitu. Aku ada pengalaman sih. Jadi mostly semua kampus itu minta ada dokumen yang benar-benar mereka minta sama semua, kayak transkrip sama ijazah itu pasti sama. Jadi nguploadnya satu aja dalam satu portal itu. Terus ada beberapa kampus yang minta motivation letter, terus ada letter of intent. Sebenarnya itu kita bisa upload dua-duanya, tinggal diubah aja namanya. Misalkan Universitas A namanya letter of intent, Universitas B namanya motivation letter, diupload tuh dua-duanya, dikasih, kalau bisa di keterangan filenya bisa ditulis nama universitasnya. Jadi itu langsung aja diupload di tempat itu, nanti mereka sendiri yang milah-milahin sih, kayak gitu. Oh, oke. Baik Kak. Kak, mau tanya yang tadi, mau sedikit aja yang tadi bagian translate tersumpah. Misalnya saya IELTS-nya doang yang berbeda. Misalnya ada R titik singkatan last name. Sedangkan yang lain nggak ada R titik. Itu harus saya lampirkan KTP-nya. KTP yang menjadi referensi dari si IELTS certificate itu namanya, beserta translation yang tersumpah. Gitu ya maksudnya Kak. Dan cara... Oke, jawabannya Mbak, kalau misalnya cuma titik dan sebagainya seperti itu, diunggah saja untuk KTP-nya juga. Nanti kalau misalnya ada masalah, pasti University Admission juga bakal tanya lagi. Jadi kampus juga bakal tanya, ini benar nggak IELTS dan sebagainya seperti itu. Kalau dan saran saya tanya ke pihak University Admission juga Mbak. Misalnya memang ada, saya tidak tahu nama Mbak lengkapnya apa dan perbedaannya seperti apa. Cuma kalau masih ragu, tanya ke sana aja. Pasti bakal mereka jawab. Oke, gitu aja. Dan mau kalau bikin translation tersumpah tuh di mana Kak? Maaf. Apakah dari bisa dicari sih Mbak di jadi kan Mbak bisa cari di contohnya di HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia, di sana ada daftar penerjemah tersumpah. Cari di sana saja, cari yang paling dekat dengan lokasi dan bisa dikirim langsung begitu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bianto atas tambahan jawabannya. Menambahkan sedikit saja, mengiterasi ya tentang penerjemah tersumpah, karena kebetulan pengalaman saya sendiri juga saya mendapatkan kontaknya dari Himpunan Penerjemah Indonesia. Mereka punya daftarnya.
Oke, waktunya kita udah sampai nih, sudah habis nih untuk Q&A. Sekarang kita harus masuk ke sesi selanjutnya di breakout rooms, di mana kawan-kawan punya keleluasaan nanti untuk bertanya lebih detail ya, dan akan direspon oleh kawan-kawan. Jadi nanti di breakout room kita akan berdialog dan mendengarkan lebih detail informasi berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang saat ini sedang bersekolah di Swedia. Kita akan membagi teman-teman nanti ke dalam 3 breakout room sesuai dengan minat bidang studi yang akan teman-teman tempuh di Swedia nantinya. Jadi kalau teman-teman nanti minatnya di bidang sains bisa bergabung di breakout room yang sains ya, dan akan dipandu oleh rekan kami Mas Ihsan Irfansyah bersama rekan-rekan lain. Dan kemudian ada room yang untuk kesehatan, tapi mohon kawan-kawan jangan langsung masuk dulu ya, kita mau foto bareng dulu nih, mumpung semuanya masih segar dan masih kumpul di satu ruangan. Oke, nanti untuk yang kesehatan nanti akan